Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, kita berdoa bersama-sama ya. Siapa yang memimpin berdoa? Saya, Bu. Maul ya? Oke, silakan Maul berdoa dulu ya, dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Maul sudah memimpin doa ya. Untuk selanjutnya yaitu Ibu mau ngecek nih kehadirannya. Siapa yang ada yang tidak hadirkah atau hadir semua? Coba kita lihat. Ini jumlah siswanya 12 orang ya. Hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya hadir ya. Semuanya bisa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, hari ini kita harus semangat ya, karena hari ini pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian harus tetap semangat walaupun memang pembelajaran secara daring, kalian walaupun memang belajar secara tidak langsung, tapi juga tetap harus semangat ya belajarnya ya. Baik, untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini, kita hari ini akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, nanti kalian, dari tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan bisa menganalisis, kalian akan dapat menganalisis apa itu ciri-ciri dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian kalian nanti akan melihat beberapa tayangan. Yang pertama adalah tayangan video. Nanti Ibu akan munculkan di sini. Kita simak sama-sama ya videonya seperti apa. Kita simak sama-sama tentang video penjelasan apa itu LHO, kemudian ciri-ciri dan strukturnya. Nah, Ibu izin untuk berbagi layar. Kali ini, Lestari ID akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Tapi, sebelum itu, pernah tidak sih sahabat pintar berkunjung ke suatu tempat? Museum misalnya. Tentu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat teks laporan hasil observasi. Baik, kita kembali lagi kepada materi yang akan kita bahas, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa pengertian dari teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi, apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat objektif. Objektif dapat diartikan tidak memihak pada apapun. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta. Tentunya, fakta ditemukan pada saat pengamatan dan maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan pengamatan yang sebenar-benarnya atau tidak ada manipulasi data pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang. Maksudnya adalah tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Inti dari pernyataan ini adalah tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta, dan tidak memihak pada apapun. Ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Maksudnya, data yang sahabat pintar temukan pada saat pengamatan, semuanya ditulis pada teks. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita amati yuk.
teks laporan hasil observasi pun mempunyai struktur. Struktur itu adalah susunan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Pengertian dari definisi umum adalah objek yang diamati oleh sahabat pintar, misalnya museum, berarti adalah tempat untuk menyimpan benda-benda bersejarah dan lain-lain. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Di dalam deskripsi bagian, terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, museum, di dalam museum itu terdapat benda-benda bersejarah, yaitu ada patung, topeng, wayang, prasasti, dan sebagainya. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Dalam deskripsi manfaat, terkandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya, kita masih membahas tentang museum. Memiliki manfaat untuk media pelestarian budaya. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat bagi sahabat pintar ya. Kita kembali lagi pada materi berikutnya. Sampai jumpa. Halo sahabat. Oke, baik. Tadi sudah disimak ya pengertian, kemudian ada struktur, ada apa lagi tadi? Kalian sudah menyimak apa saja tadi? Ada apa saja? Ciri-ciri. Nah, betul. Ada ciri-ciri, kemudian ada struktur, ada pengertian juga ya. Di sini tadi ada Yang penjelasan. Nah, di sini ada penjelasan tentang pertama kita bahas ciri-ciri dulu ya. Ciri-cirinya ada berapa tadi? Siapa yang menyimak? Ada 4. Ada 4. Siapa saja? Coba, ada yang tahu? Objektif, Pertama apa? fakta, objektif, Bersifat objektif. Bersifat objektif, betul sekali. Yang kedua apa? Berdasarkan fakta. Ditulis berdasarkan fakta. Yang kedua. Nah, kita bahas yang pertama dulu, bersifat objektif. Berarti di sini objeknya itu harus bersifat objektif, tidak bersifat subjektif ya. Berarti harus nyata. Objeknya apa kira-kira di sini ya, tidak sembarangan, tidak bisa mengarang. Jadi harus benar-benar objektif ya, datanya harus nyata. Kemudian di sini berdasarkan fakta. Nah, yang kedua berarti kalau fakta itu apa sih? bersifat nyata. Bersifat nyata. Terus ada lagi kalau fakta itu apa? Apa ya kira-kira ya? Harus ada apa? Harus ada bukti ya. Jadi harus berdasarkan bukti juga. Nah, kalian pernah tidak mengamati suatu objek? Pernah, Bu. Pernah. Lalu apa yang kalian ketahui tentang observasi? Observasi itu apa sih? Kegiatan pengamatan. Nah, betul sekali. Ya, tadi kalian pernah mengamati sesuatu? Pernah mengamati belum? Pernah. Mengamati apa? Mengamati apa kira-kira nih? Siapa? Orang, Bu. Mengamati orang nih. Siapa nih yang diamati nih? Ada ya? Seseorang diamati. Boleh, bisa ya. Itu juga termasuk pengamatan ya, karena kalian juga mengamati kira-kira seperti apa orangnya ya. Kemudian dia sukanya apa, itu juga termasuk mengobservasi ya, mengamati. Jadi kalian hari ini akan belajar tentang observasi atau mengamati ya. Nanti pada akhirnya kalian akan bisa membuat laporan hasil observasi. Nah, berbicara tentang observasi, kalian tadi Ibu sudah jelaskan bahwa yang pertama adalah bersifat objektif, kemudian ditulis berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih ciri-ciri dari observasi ini? Tidak menyimpang. Ah, betul sekali. Nah, kita lihat ya. Di sini bahwa jawabannya adalah tidak menyimpang. Nah, betul sekali di sini tidak menyimpang ya, bahwa memang ditulis tidak boleh mengarang ya, apalagi menyimpang itu tidak boleh sama sekali ya, berarti harus
benar-benar dibuatnya ya, berdasarkan sumber, berdasarkan informasi yang didapat. Terus selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya apa kira-kira? Nah, ditulis secara lengkap, betul sekali. Di secara lengkap ini maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Ditulis secara lengkap ini maksudnya adalah harus berdasarkan struktur, harus berdasarkan struktur lengkap ya. Jadi tidak, misalnya Bu, strukturnya hanya satu saja yang digunakan, misalnya. Tidak, harus semuanya. Jadi harus secara lengkap. Nah, tadi kita sudah melihat tentang ciri-ciri, kemudian kita lihat strukturnya. Nah, harus lengkap berdasarkan struktur. Nah, kira-kira strukturnya ada berapa sih tadi yang sudah kalian perhatikan? Tiga. Ada berapa struktur teksnya? Ada 3. Coba, ini yang pertama apa ya? Struktur yang pertama. Struktur yang pertama apa? Definisi umum. Definisi umum atau pernyataan umum. Nah, nanti kita akan coba menganalisis ya dari salah satu contoh. Kita lihat contohnya. Nanti kita lihat nih, apakah ini termasuk pernyataan umum ataukah termasuk struktur yang lainnya. Nah, kalau yang pertama itu adalah pernyataan umum atau definisi umum. Nah, itu masih menjelaskan secara umum. Nanti objek apa nih yang akan kita amati? Nah, itu dijelaskan secara umum dulu, ada di struktur yang pertama. Kemudian, yang kedua strukturnya apa? Ada yang tahu? Deskripsi bagian. Nah, pintar sekali. Betul ya. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Oke, betul tidak? Kita lihat. Nah, betul sekali ya. Jadi deskripsi bagian. Nah, bagian ini di sini menjelaskan apa saja sih isinya, bagian-bagiannya apa, gitu ya dari LHO ini. Yang sudah kita amati ini apa sih penjelasannya ya, penjelasan secara detail, secara khusus. Ya, itu kita temukan di deskripsi bagian. Nah, selanjutnya yang terakhir, kan tadi ada 3 ya. Yang ketiga apa kira-kira jawabannya? Deskripsi manfaat. Nah, betul sekali, pintar-pintar anak ibu ini ya. Jadi yang ketiga adalah tadi berdasarkan tayangan yang sudah kalian lihat bahwa yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, di sini dibahas manfaatnya untuk apa sih? Objek yang kita amati ini ada manfaatnya tidak ya? Untuk apa ya? Jadi manfaatnya di sini dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari tadi ada ciri-ciri, kemudian ada struktur, ada juga tentang observasi. Bagaimana? Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Boleh, silahkan bertanya ya. Kalau misal belum dipahami, boleh bertanya. Ada yang bertanya atau nanti saja kita lanjutkan dulu? Kita lanjutkan lagi ke contoh ya, berarti ya. Nanti boleh ya di sela-sela ketika kita belajar, kalian, Bu saya mau bertanya, boleh silakan diacungkan saja atau berbicara langsung ya. Nah sekarang Ibu akan sharing, akan share tentang contoh. Nah kita lihat contohnya. Contohnya langsung. Nah, di sini ada contoh. Sudah terlihat layar? Sudah ya? Sudah ya? Oke, baik. Nah, di sini kita akan belajar menganalisis contoh teks LHO. Nah, tadi kan sudah melihat pengertian, kemudian ada ciri-ciri, ada struktur ya. Semoga kalian paham ya apa itu ciri-ciri dan struktur dari LHO. Nah, kemudian kita analisis nih contohnya seperti apa. Nah, kita lihat. Nah, contoh teks laporan hasil observasi. Nah, di sini lihat ada gambar apa saja kira-kira? Ini gambar apa ya? Ini buaya atau apa sih? Komodo. Oke, ini komodo ya. Betul sekali. Ini dan komodo ada gambar apa? Museum. Ada museum. Baik, di bawahnya. Bunga apa ini? Mawar. Bunga mawar tahu aja ya. Oke. Tawa ya, ada yang dikasih bunga mawar nih. Terus sebelahnya apa nih sebelah bunga mawar? Topeng. Nah, kira-kira ini contoh apa nih? Contoh apa ya kira-kira?
Contoh yang Contoh objek. Nah, boleh betul sekali ya. Ini contoh objek yang bisa kita amati salah satunya ini dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Oke. Ini ada contoh teks LHO yang berjudul komodo. Nah, di sini ada gambar komodo juga ya, lengkap ya. Pernyataan umum. Nah, ini pernyataan umum ya. Coba kita lihat nih dari kalimatnya, dari paragrafnya kita lihat nih. Oh, ternyata pernyataan umum itu menjelaskan masih secara umum ya bahwa komodo merupakan hewan sejenis reptil, kemudian dia berkaki 4, terus termasuk jenis apa kadal-kadalan ya. Temennya buaya bukannya ini ya? Komodo masih sejenis reptil ya, sama ya. Kemudian hewan langka. Nah, ini adalah hewan yang langka. Komodo juga termasuk apa ya? Salah satu hewan yang dilestarikan, yang dilindungi. Ya, hewan yang dilindungi. Nah, ini di sini masih penjelasannya masih secara umum. Ya, ini yang dimaksud dengan pernyataan umum atau definisi umum ya. Kemudian nah, ini deskripsi apa ini? Silahkan di ini ya, Yanti ya. Di unmute dulu. Jika dilihat dari jauh dan dilihat sekilas, komodo tampak seperti biawak biasa. Tetapi ketika perhatikan dengan seksama, binatang ini ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Panjang tubuhnya bisa mencapai tinggi rata-rata orang Indonesia atau sekitar 165 cm. Panjang ekornya setara panjang badannya sehingga membuat panjang total hewan ini menjadi sekitar 3 meter lebih. Komodo memiliki badan yang panjang lebih besar dari kepalanya. Kepalanya agak memanjang mirip dengan reptil pada umumnya. Matanya kecil dan berwarna, mulutnya agak memanjang, giginya banyak menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Gigi komodo cukup panjang dan sangat tajam. Lidahnya yang berwarna kuning sering menjulur keluar dan bercabang pada liannya. Kulitnya bersih dan tampak keras, namun memiliki pola yang indah. Oke, terima kasih Yanti sudah membacakan ya bagian deskripsi bagian. Nah, tadi Yanti sudah membacakan nih. Di sini berarti kalian kira-kira terbayang tidak ya komodo itu seperti apa? Terbayang belum? Terbayang ya. Dari deskripsi bagian ini menjelaskan secara detail sekali bahwa tadi binatang ukurannya jauh lebih besar dari biawak. Wah, kita bayangkan ya lebih besar dari biawak. Kemudian ini juga badannya sangat panjang ya, melebihi besar kepalanya ya, dari kepalanya. Dan panjangnya hewannya ini itu 3 meter lebih. Wah, bisa dibayangkan besar sekali hewan ini ya. Kemudian kepalanya agak memanjang, miring, dan reptil ini matanya kecil dan berwarna. Nah, kita bayangkan nih di sini di deskripsi bagian. Terus kemudian mulutnya agak memanjang ke depan berarti ya. Giginya banyak, menyelimuti rahang di sekujur rahangnya. Kemudian gigi komodo ini cukup panjang dan sangat apa tadi? Giginya sangat apa? Sangat tajam. Tajam, betul. Giginya sangat tajam. Kemudian lidahnya berwarna apa? kuning. Berwarna apa ya lidahnya ya? Giginya apa lidahnya yang kuning? Lidah. Lidahnya, iya. Jadi lidahnya berwarna kuning. Ini dijelaskan dalam deskripsi bagian. Nah, kemudian struktur yang ketiga apa? Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Coba kita lihat. Nah, di sini deskripsi manfaat ini dijelaskan dalam strukturnya. Ternyata bagian dari LHO di sini juga ada menjelaskan tentang deskripsi manfaat. Nah, boleh ini dibaca oleh siapa ya? Siapa yang mau baca? Ayo. Tentang deskripsi manfaat nih. Manfaatnya kira-kira untuk apa ya? Oke, ada yang baca? Saya dulu. Siapa? Maulidia.
Maul? Oke, boleh. Silakan Maul. Deskripsi manfaat. Binatang ini boleh dibilang hewan yang menyeramkan, namun memiliki fisik yang indah dan bertubuh kekar dan gagah. Komodo merupakan satu di antara satwa nasional yang harus dipertahankan sebagai salah satu bukti nyata kekayaan negeri ini. Nah, ini dia ya. Jadi di sini Maul sudah menjelaskan ya. Terima kasih Maul. Ya, di sini bahwa ternyata komodo ini merupakan salah satu satwa nasional yang harus dipertahankan. Ya, kemudian ini juga menjadi bukti nih. Bukti apa? Bukti nyata bahwa ini termasuk kekayaan yang dimiliki oleh negeri. Nah, di Indonesia ada Pulau Komodo ya. Nah, Indonesia punya Pulau Komodo dan di sini banyak terdapat ya hewan komodo ya, di sana dilindungi satwa ini. Nah, kalian sudah menganalisis ya. Sudah menganalisis apa itu struktur ya. Struktur itu bagian-bagian dari teks HLAO, ada apa saja tadi? Ada definisi umum, kemudian ada Deskripsi bagian. deskripsi bagian, terus selanjutnya ada Deskripsi manfaat. manfaat. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa, sudah bisa menganalisis mana yang termasuk pernyataan umum atau definisi umum, mana yang termasuk deskripsi bagian, mana yang termasuk deskripsi manfaat ya, sudah bisa membedakan? Sudah? Baik, kalau sudah bisa membedakan, nah kalian silahkan kita latihan dulu ya, kita mengerjakan lembar kerja. Nah, Ibu akan share di grup, kita kan sudah membuat grup ya, kita sudah membuat grup, ada 3 grup, jadi ada grup 1, grup kelompok 2, kemudian ada kelompok 3. Nah, jadi kita sudah membuat grup di WA ya, kalian sudah masuk ke grup itu ya. Diskusi kita di WA grup saja. Kalian nanti diskusi sama teman-teman kalian. Nanti ada soal LKPD yang akan Ibu berikan. LKPD-nya juga akan Ibu share di grup ya. Ibu akan share di grup. Kalian buat tugas kalian di aplikasi Canva. Aplikasi Canva kalian kan sudah belajar, kalian sudah tahu cara menggunakan Canva. Itu kalian bisa ketik langsung di situ jawaban kalian ya. Kalian bisa jawab di situ langsung. Silahkan bertanya untuk kalau misal belum dipahami tentang teks LHO, entah itu ciri-cirinya maupun strukturnya, boleh ditanyakan ya. Saya Bu Siti Fatimah. Iya, Siti Fatimah. Oke, boleh bertanya. Silahkan bertanya apa? Apakah mengamati suatu objek itu harus pergi ke tempatnya langsung atau tidak? Mengamati suatu objek, apakah harus langsung ke tempatnya atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Siti Fatimah. Ibu jawab ya. Jadi, kalau untuk mengamati suatu objek itu memang alangkah lebih senangnya kalau kita mengamati langsung ya. Kita pergi ke tempatnya, kemudian kita langsung melihat kan secara langsung, kemudian kita bahkan bisa menyentuh gitu ya. Oh, ini seperti apa bentuknya, kemudian kita bisa menganalisa secara langsung gitu. Memang lebih bagus ya, lebih bagus kita mengamati secara langsung ke tempatnya atau menemukan atau melihat langsung objeknya. Tetapi kalau misal terkendala, Bu, saya terkendala jauh sekali tempatnya misalnya, atau Bu, wah saya tidak ada kendaraan untuk ke sana gitu. Boleh kalian mencari sumber. Nah, sumbernya itu banyak ya. Jadi kalian bisa lihat di mana? Kalau sumber-sumber itu bisa dilihat di mana saja sih? Internet. Nah, bisa mencari sumber di internet. Kemudian di mana lagi selain internet? Ya, di buku pelajaran ada tidak kira-kira seperti itu? Ya, jadi di buku-buku kalian bisa dibaca ya. Jadi atau misal wawancara orang yang tahu tentang hal itu bisa ya. Itu bisa dilakukan. Jadi mengamati itu banyak sekali sumbernya. Jadi kalian kalau misal pergi langsung itu lebih bagus, tapi kalau misal ada sumber lain untuk penguat, lebih kuat nih informasinya bisa ya. Baik, ada yang tanyakan lagi? Desi, Bu. Oke, Desi, silakan mau bertanya apa?
Objek apa aja yang harus diamati, apakah bebas? Oke, objek apa saja ya? Kira-kira, nah objek apa saja berarti bebas ya, apa saja ya. Misalnya Desi mau mengamati apa nih, benda apa nih, nanti kita tentukan temanya. Nanti kan kita minggu depan itu belajar untuk mengamati sesuatu ya, mengamati objek. Nah, nanti boleh apa saja, atau mengamati sesuatu yang kita suka nih, benda yang sesuatu kita suka. Misalnya, kamu ingin pergi ke suatu museum, saya ingin apa ya, tahu ini isi museum itu apa sih gitu kan. Itu boleh ya, bebas ya, nanti kita tentukan kira-kira temanya apa ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ke diskusi kelompok kalau tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Nah, silahkan sudah masuk ke grup WA, sudah dilihat LKPD-nya, silahkan dikerjakan tugasnya. Ibu beri waktu untuk diskusi kelompok di grup ya. Ibu akan ini ya, Ibu akan melihat diskusi kalian di kelompok. Kalian silahkan berdiskusi di grup WA ya, nanti Ibu akan share layarnya. Oke, di sini kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah melakukan diskusi ya. Kelompok 2 ini ada kelompok 2. Di sini baru ada pertanyaan yang muncul. Nah, ini silakan sambil diskusi. Ibu kelompok 1 udah share sampai. Oke, sudah selesai. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Ibu sambil ngecek di sini. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kelompok 3. Sudah, Ibu. Siap. Ya, ini ada. Oke, silahkan presentasikan ya. Teman-temannya yang lain perhatikan ya. Share screen nggak, Bu? Kenapa? Share screen nggak? Kenapa ya, ini? Oleh sok disebutkan dulu. Ya, sok disebutkan dulu kelompoknya. Perkenalan dulu siapa saja. Oke, kelompok 1 ada Aira, Adria, Nurul, dan Yeni. Oke, baik. Untuk selanjutnya. Oke, oh ini teks LHO, SMK Rosma. Baik. Halo, kami dari kelompok 1. Lucu ya. Ini kalau kalian pakai Canva itu, ini kalian lucu ini. Nanti lebih menarik ini untuk presentasi ya. Ibu belum ada di situ. Oke, muncul di kalian? Belum muncul, Bu. Belum. Iya. Bentar ya. Belum muncul. Oke. Apakah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba kita share ulang Ibu ya. Oke, share ulang. Coba. Ada tidak? Udah ada. Oke. Baik. Tadi ini nama-nama kelompoknya ya, nama anggota ya. Oke, kelompok 1. Nah, di sini ya, silakan dibacakan. Mana suaranya? Pertanyaan nomor 1. Apakah teks yang berjudul Pohon Kelapa termasuk teks laporan hasil observasi? Mengapa teks tersebut termasuk teks laporan hasil observasi? Baik, jawabannya apa? Jawabannya, iya, termasuk teks laporan hasil observasi karena terdapat ciri-ciri dan struktur teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya yaitu disusun secara sistematis, penjelasan dari sudut pandang keilmuan, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu, terdapat perincian bagian suatu objek, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Dan strukturnya yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat.
bagus ya. Terus pertanyaan selanjutnya. Siap. Ini nomor 2. Mau gantian struktur dari pohon kelapa ya. Nah, kira-kira sudah ditemukan tidak mana yang termasuk pernyataan umum atau definisi umum? Udah, Bu. Oke, ini ya, ini jawaban kalian. Oke, ini jawaban kalian. Oke, di sini jawabannya adalah secara umum. Ini masih dijelaskan secara umum. Teman-teman yang lain terlihat ya, sudah menyimak ya? Apakah sama jawabannya? Kelompok lain? Kelompok 2 dan 3 bagaimana jawabannya? Sama, Bu. Ya, sudah menampilkan hasil diskusinya, bahkan menampilkan hasil karyanya yang dibuat di Canva ini ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan semuanya, boleh tepuk tangan, silakan bersemangat semuanya. Nah, Ibu akan stop share. Ya, sebentar ya, tutup. Baik, anak-anak Ibu sekalian, kalian sudah belajar tentang ciri-ciri, kemudian struktur, dan apa itu LHO. Bagaimana sampai di sini kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Bisa. Tadi sudah mengetahui apa itu ciri-cirinya. Kemudian sudah belajar menganalisis nih mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang termasuk deskripsi bagian, kemudian mana yang termasuk deskripsi manfaat. Sudah bisa ya menganalisis satu teks observasi ya? Sudah bisa ya? Sudah, Bu. Bentar, terima kasih. Kemudian, nah kita sama-sama diskusi nih, kira-kira kita kesimpulannya apa nih hari ini kita sudah belajar apa? Kita tadi pertama belajar tentang apa itu, tentang mengamati, ya kan? Observasi itu apa? Kemudian belajar apa lagi? Ciri. Terus kemudian ada apa lagi? Struktur. Nah, kalian sudah belajar beberapa hal tadi ya. Nah, kemudian hari ini kesimpulannya apa nih? Siapa yang mau menyimpulkan nih pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Kita simpulkan sama-sama ya. Boleh, siapa tadi? Siapa yang bicara? Oh, Yanti. Oke, Yanti. Yanti boleh, silahkan kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran hari ini. Baik, jadi teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Kita bisa mengamati contohnya itu benda, hewan, manusia, tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di baik. Ya, siap. Terima kasih, Yanti. Oke, terus tadi kan kita belajar tentang ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada berapa nih? Siapa yang mau menyebutkan kembali? Oke, ciri-cirinya nih, kita buat kesimpulan nih hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang observasi, kata Yanti. Kemudian kita tadi juga belajar tentang ciri-ciri dan struktur. Boleh, siapa? Siapa di sini yang mau membantu menyimpulkan Yanti? Bu. Ciri-cirinya kan sebutin? Iya, boleh. Yang pertama bersifat objektif, Ya. yang kedua fakta, yang ketiga tidak menyimpang, yang terakhir ditulis secara lengkap. Oke, kalau strukturnya? Strukturnya yang pertama definisi umum, kedua deskripsi bagian, yang ketiganya deskripsi manfaat. Oke, betul ya, itu ya. Terima kasih Maul dan Yanti sudah membantu menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Tadi juga sudah ada yang presentasi, ya Ibu langsung nilai ya. Tadi langsung dinilai yang presentasi yang sudah menjelaskan hasil diskusi, kemudian hasil apa? Tadi pas diskusi juga sebenarnya Ibu nilai ya, kalian keaktifan kalian di grup seperti apa? Ibu lihat. Kemudian tadi cara membuat di aplikasi Canva, kalian sudah belajar, kemudian cara mempresentasikannya seperti apa, itu sudah Ibu nilai ya.
Kemudian kalian, Ibu akan berikan link. Link ini latihan soal ya. Kita latihan soal tentang laporan hasil observasi. Tes latihan soal 5 soal saja, pilihan ganda. Ibu akan share, kalau tidak salah juga Ibu sudah share ya di tadi bareng LKPD. Itu ada 5 soal, silakan dibuka linknya. Sekarang diisi Google Form-nya, ya dibuka linknya, diisi 5 soal tentang struktur dan ciri-ciri laporan hasil observasi. Ya, apa yang kalian ketahui tentang observasi hari ini? Silahkan diisi. Sok dibuka dulu. Dibuka linknya, kita kerjakan. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Sudah ada? Di grup ya, Ibu sudah bagikan di grup juga. Ada? Ada, Bu. Sudah langsung kirim ke Ibu, Bu. Boleh, kan langsung disubmit saja ya, nanti terkumpul, terkirim ya. Nanti skornya bisa dilihat. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita tetap semangat ya, pokoknya nanti kita bertemu lagi di minggu depan dengan masih dengan pembelajaran teks LHO ya. Kita nanti ketemu lagi minggu depan, kita mengamati suatu objek nih, seru nih. Pokoknya minggu depan kita mulai mengamati suatu objek. Terus nanti kita juga belajar tentang kebahasaannya. Apa sih kebahasaan yang sering digunakan dalam teks LHO? Harus menjaga kesehatan, ya, karena masih masa pandemi ya. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan. Harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Jangan lupa kalau bepergian di tempat umum itu menggunakan masker. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nanti sebelum kita tutup, kita berdoa lagi ya untuk menutup pembelajaran hari ini. Pin sama Maul lagi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Silakan berdoa dulu untuk menutup pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Tetap semangat ya. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long.